Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adria Channel. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Santet Segoro Pitu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kesuksesan orang lain seharusnya menjadi motivasi, bukan pemicu iri hati. Perasaan negatif seperti iri dapat membawa seseorang kepada tindakan buruk yang justru merugikan diri sendiri. Wiranto dan keluarganya menjalani kehidupan yang mapan di sebuah desa kecil dekat pesisir Jawa Timur. Wiranto adalah pedagang sukses yang dikenal memiliki toko kelontong terbesar di pasar. Barang-barangnya selalu laris manis karena kualitas yang baik dan harga yang bersaing. Setiap hari, pelanggannya memadati toko, sementara toko-toko di sekitar tampak sepi. Keberhasilan Wiranto tak hanya membawa kebahagiaan bagi keluarganya, tetapi juga menimbulkan rasa iri di hati beberapa pedagang lain, terutama Pak Darmo, seorang pedagang yang tokonya perlahan kehilangan pelanggan. Dia terlalu serakah, gumam Pak Darmo dengan nada kesal kepada seorang teman sesama pedagang. Kalau begini terus kita bisa bangkrut. Pak Darmo mulai merencanakan sesuatu yang gelap. Dengan bantuan seorang dukun dari luar daerah, ia mengirimkan santet kepada Wiranto dan semua karyawannya. Santet yang dikirimkan oleh Pak Darmo mulai menimbulkan kekacauan di toko Wiranto. Karyawan-karyawan tiba-tiba merasa sakit tanpa sebab, mendengar suara-suara aneh, dan bahkan ada yang melihat bayangan hitam yang mengintai mereka di malam hari. Dalam waktu singkat, beberapa karyawan memilih berhenti karena ketakutan. Wiranto, yang sadar bahwa ini adalah ulah ilmu hitam, berkonsultasi dengan seorang spiritualis. Dengan bantuan spiritualis tersebut, Wiranto berhasil mematahkan santet itu dan mengembalikannya kepada pengirimnya. Kembali santet itu ke tangan Pak Darmo membawa malapetaka. Salah satu anggota keluarga Pak Darmo meninggal mendadak dengan kondisi tubuh yang misterius. Pak Darmo tahu betul siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Amarah Pak Darmo semakin memuncak. Baginya, kehilangan anggota keluarga adalah penghinaan besar yang tak termaafkan. Ia mencari dukun yang lebih kuat dan memutuskan untuk menggunakan santet Segoro Pitu, santet yang jauh lebih mematikan, yang memanfaatkan kekuatan jin laut untuk menyerang musuhnya. Pak Darmo melakukan ritual di 7 titik bibir laut, keramat di Pulau Jawa. Dalam malam yang penuh dengan suara ombak dan angin, ia memanggil jin laut paling berbahaya, Gondol Nyowo, jin yang dikenal sebagai penarik nyawa yang dapat menyeberangi lautan. Beberapa hari setelah ritual itu, Wiranto menerima sebuah paket misterius di depan rumahnya. Paket itu berisi benda-benda mengerikan, boneka jerami yang ditusuk jarum, segumpal rambut manusia, dan kain hitam penuh dengan simbol-simbol gaib. Rati, istri Wiranto, ketakutan. "Buang itu sekarang juga," katanya dengan suara gemetar. Namun Wiranto tahu paket itu bukan sekadar ancaman. Teror mulai mengintai. Sejak menerima paket itu, teror mulai menghantui Wiranto dan keluarganya. Malam-malam mereka dipenuhi dengan suara aneh, seperti langkah kaki di atap, ketukan keras di dinding, dan bisikan yang memanggil nama mereka. Bau amis laut mulai menyebar di rumah mereka, meskipun mereka jauh dari pantai. Satu persatu Wiranto dan anggota keluarga mulai jatuh sakit. Wiranto, tubuhnya penuh lebam hitam dan sering muntah darah. Rati, istri Wiranto, mengeluh tubuhnya lemas dan sering pingsan. Siska, adik Ardi, melihat bayangan hitam yang selalu mengintai di sudut-sudut rumah. Ardi, anak sulung keluarga itu, merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Setelah berkonsultasi dengan tetua desa yang bernama Pak Suhud, ia mendengar nama yang membuat darahnya berdesir, Santet Segoro Pitu. Rahasia santet Segoro Pitu terungkap Pak Darmo telah menggunakan ritual yang sangat berbahaya. Santet Segoro Pitu membutuhkan pemanggilan
di 7 titik bibir laut Keramat di Jawa untuk membangkitkan kekuatan Gondol Nyowo, jin laut yang dikenal sangat kuat dan kejam. Jin ini hanya akan berhenti jika semua targetnya kehilangan nyawa atau jika ritualnya dipatahkan. Jin laut ini bisa menyeberangi lautan untuk mengejar targetnya. Jin laut ini bisa menyeberangi lautan untuk mengejar targetnya, kata Pak Darmo dengan suara puas. Sekarang mereka akan merasakan apa yang aku rasakan. Sementara itu, Ardi bertekad mencari tahu cara menghentikan santet ini sebelum keluarganya kehilangan nyawa. Namun, waktu semakin sempit karena serangan semakin ganas dan tanda-tanda kutukan semakin nyata. Adegan penutup episode malam itu, Ardi terbangun oleh suara gemuruh yang menggelegar. Ia keluar kamar dan melihat genangan air asin memenuhi lantai rumah. Dari tengah genangan, bayangan hitam perlahan muncul, disertai bisikan yang menggema di udara. Kau akan kehilangan mereka semua, ini hanya permulaan. Ardi mundur dengan tubuh gemetar. Ia tahu, ini bukan ancaman biasa. Kini, ia harus mencari cara menghentikan kekuatan mengerikan ini sebelum semuanya terlambat. Ardi semakin gelisah setelah malam penuh teror itu. Ia menyaksikan bagaimana keluarganya terus melemah setiap hari. Wiranto, yang biasanya sehat, kini tubuhnya penuh lebam, wajahnya tampak tua dalam sekejap. Ratih makin sering mengigau di tempat tidurnya, terus menyebut kata, Laut, laut. dalam bisikan yang menyeramkan. Ardi kembali menemui Pak Suhud, tetua desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Dengan nada tegas, Ardi bertanya, Apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan keluargaku? Pak Suhud menatap Ardi lama. Ini bukan santet biasa, Nak. Santet Segorop itu berasal dari ilmu hitam Jawa kuno. Jin yang digunakan sangat kuat karena mereka dipanggil dari dasar laut di 7 titik keramat. Tidak banyak yang bisa menyembuhkan kutukan ini. Ardi mendesak. Pasti ada cara, katakan Pak. Pak Suhud akhirnya berkata, Ada satu cara, tapi sulit dan berbahaya. Kau harus mencari 7 sungai tumpuk, sungai-sungai yang akhirnya bermuara ke laut. Kau harus mengambil air dari setiap sungai itu dan membawanya ke Laut Keramat, tempat ritual pembatalan dilakukan. Tapi ingat, proses ini bisa membuatmu menjadi sasaran langsung Gondol Nyowo. Ardi memulai perjalanan dengan tekad kuat. Ia harus menemukan 7 sungai tumpuk tersebut. Namun, sungai-sungai itu tidak mudah ditemukan, karena beberapa di antaranya tersembunyi dan dianggap sebagai tempat angker oleh masyarakat setempat. Sungai pertama yang ia temui adalah Sungai Alas Wungu, sebuah sungai yang dikelilingi hutan lebat. Ketika ia mengambil air di sana, ia merasakan suasana mencekam. Hawa dingin tiba-tiba menyergap, dan Ardi mendengar suara gemuruh ombak meskipun sungai itu jauh dari laut. Di sungai kedua, Sungai Karangtirta, ia mulai melihat tanda-tanda ancaman dari Gondol Nyowo. Saat mengambil air di sana, ia melihat bayangan hitam besar di dasar sungai, seolah-olah sesuatu sedang mengawasinya. Sementara Ardi berjuang mencari sungai-sungai tersebut, keluarganya di rumah mengalami teror yang semakin mengerikan. Ratih, ibunya, mulai berteriak di malam hari. Ia mengaku melihat seorang wanita dengan mata merah yang berdiri di samping tempat tidurnya. Siska sering mengalami mimpi buruk di mana ia tenggelam di laut gelap yang penuh dengan tangan-tangan yang mencoba menariknya ke dasar. Wiranto mulai kehilangan kesadaran. Ia berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, seolah-olah tubuhnya sedang dikuasai oleh sesuatu. Pak Suhud memperingatkan keluarga itu. Semakin dekat Ardi dengan penyembuhan, semakin besar kekuatan Gondol Nyowo untuk menghancurkan kalian. Ketika Ardi sampai di sungai ketiga, Sungai Telaga Biru, ia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Sungai ini terkenal angker karena dipercaya sebagai tempat bersemayamnya jin laut. Saat Ardi hendak mengambil air, tiba-tiba ia merasakan seseorang atau sesuatu menarik kakinya ke dalam air. Ardi berusaha melawan, tetapi tangan-tangan hitam yang dingin terus menariknya ke dalam. Dalam kepanikannya, ia teringat doa yang diajarkan Pak Suhud. Dengan suara gemetar, ia membaca mantra pelindung, dan perlahan tangan-tangan itu melemah sebelum menghilang. Namun, Ardi sadar
bahwa setiap sungai yang ia datangi membawa ancaman lebih besar. Waktu terus berjalan, dan kondisi keluarganya semakin kritis. Ancaman gondol, nyowo. Semakin nyata malam itu, Ardi bermimpi buruk. Ia melihat keluarganya berdiri di tepi pantai, dikelilingi oleh ombak besar. Dari tengah laut, muncul sosok hitam dengan mata merah menyala. Sosok itu berbisik, Kau tidak akan menyelamatkan mereka. Laut telah menuntut nyawa mereka. Ardi terbangun dengan tubuh penuh keringat. Ia tahu gondol nyowo semakin mendekati keluarganya. Waktu mereka hampir habis. Ardi berhasil mengumpulkan air dari 3 sungai pertama, tapi perjalanan masih panjang. Dengan botol-botol berisi air sungai di tasnya, ia berjalan melewati malam gelap menuju sungai keempat. Di kejauhan, ia mendengar suara-suara aneh. Gemuruh ombak bercampur tawa menyeramkan. Ketika ia menoleh, bayangan hitam besar muncul di belakangnya. Kau tidak akan sampai ke sungai berikutnya. Ardi berlari sekuat tenaga, tapi bayangan itu terus mengejarnya, siap menghabisi nyawanya. Setelah berhasil mengumpulkan air dari 3 sungai pertama, Ardi melanjutkan perjalanannya menuju sungai keempat, Sungai Tirtameru, yang terletak di sebuah desa terpencil. Namun, perjalanan semakin berat. Ardi merasa dirinya diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Malam itu, ketika Ardi beristirahat di sebuah gubuk tua di tepi hutan, ia mendengar langkah kaki berat di luar. Langkah itu semakin mendekat, disertai suara gemuruh ombak, padahal tempat itu jauh dari laut. Dalam gelap, pintu gubuk berderit terbuka sendiri, dan bayangan hitam besar muncul dengan mata merah menyala. Kau tidak akan menyelesaikan perjalanan ini, manusia lemah. Ardi meraih botol berisi air dari sungai ketiga, lalu membaca mantra pelindung yang diajarkan Pak Suhud. Saat ia memercikkan air itu ke bayangan tersebut, suara jeritan keras terdengar dan bayangan itu lenyap. Namun, Ardi tahu ini hanyalah awal dari perlawanan gondol nyowo yang semakin nyata. Sungai Tirtameru terkenal sebagai tempat suci, tetapi juga dianggap angker oleh penduduk setempat. Saat Ardi tiba, ia menemukan sungai itu dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar gemerisik angin dan suara air yang mengalir pelan. Ketika Ardi mulai mengambil air, ia merasakan ada sesuatu yang menyentuh bahunya. Ketika ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Namun, bayangan hitam mulai muncul dari dasar sungai. Bayangan itu berubah menjadi sosok wanita dengan rambut panjang yang basah dan mata kosong. Wanita itu berbicara dengan suara yang dingin. Kenapa kau mengusik tempatku? Ardi mencoba membaca doa, tetapi suara wanita itu semakin keras. Tiba-tiba, air sungai berubah menjadi merah seperti darah, dan tubuh Ardi terasa ditarik ke dalam arus. Dalam kepanikannya, ia mengingat pesan Pak Suhud. Gunakan botol air dari sungai sebelumnya untuk melindungi diri. Ia menuangkan beberapa tetes air dari sungai Telaga Biru ke dalam arus, dan perlahan warna merah itu memudar. Sosok wanita itu berteriak keras sebelum lenyap. Dengan sisa tenaganya, Ardi berhasil mengisi botolnya dengan air dari sungai Tirtameru. Kondisi keluarga semakin memburuk. Sementara itu, di rumah, keluarga Wiranto berada di ambang kehancuran. Wiranto, yang sebelumnya kehilangan kesadarannya, kini mulai berbicara dalam bahasa asing yang tidak dikenal. Tubuhnya menjadi kaku, seperti kayu. Ratih sering ditemukan menangis tanpa henti, sementara wajahnya terlihat pucat seperti mayat hidup. Siska mengalami serangan mimpi buruk setiap malam, dan kali ini ia mulai mengigau. Mereka datang dari laut. Pak Suhud yang menjaga mereka memperingatkan, Jika Ardi tidak segera menyelesaikan misinya, nyawa kalian semua akan diambil. Gondol nyowo semakin kuat. Ardi melanjutkan perjalanan ke sungai kelima, Sungai Watu Ijo, yang terletak di balik bukit batu. Namun, perjalanan ke sana dihalangi oleh angin badai yang tiba-tiba muncul. Saat Ardi berjalan mendekati sungai, ia mendengar suara gemuruh seperti ombak besar, meskipun sungai itu berada di daratan tinggi.
Ketika ia mulai mengambil air, ombak besar muncul dari dalam sungai, membentuk sosok jin laut dengan kepala runcing dan taring panjang. Jin itu berteriak, Kau tidak akan pernah sampai ke sungai terakhir. Ardi membaca doa sambil mencipratkan air dari sungai sebelumnya ke arah jin itu. Perlawanan sengit terjadi, tetapi dengan tekad kuat, Ardi berhasil mengusir jin tersebut dan mengambil air sungai kelima. Di sungai keenam, Sungai Lereng Asri, Ardi menghadapi tantangan lain. Kali ini, ia dihantui oleh bayangan keluarganya sendiri. Mereka memanggilnya dengan suara lembut, tetapi penuh dengan ancaman tersembunyi. Kembali nak, semuanya sudah berakhir. Namun Ardi tahu itu hanyalah ilusi dari Gondol Nyowo. Ia memejamkan mata, membaca doa, dan fokus pada misinya. Dengan susah payah, ia berhasil mengisi botol dengan air dari sungai keenam, menuju sungai ketujuh. Sungai terakhir, Sungai Karanggeni, terletak di dekat Laut Keramat tempat ritual pembatalan harus dilakukan. Perjalanan ke sana dipenuhi dengan rintangan gaib yang semakin ganas. Gondol Nyowo kini tidak lagi mengirim bayangan. Ia sendiri muncul di hadapan Ardi. Sosok Gondol Nyowo begitu besar, dengan tubuh hitam legam, mata merah menyala, dan suara yang menggema seperti badai. Ia memukul tanah dengan tangan raksasanya, menyebabkan jalanan retak. Beraninya kau menantangku, manusia. Aku akan menarik nyawamu sebelum kau mencapai sungai terakhir. Ardi, dengan penuh keberanian, mencipratkan air dari 6 sungai yang sudah ia kumpulkan ke tubuh Gondol Nyowo. Jin itu berteriak kesakitan, tetapi tidak sepenuhnya hancur. Ardi berlari secepat mungkin menuju Sungai Karanggeni. Di tepi Sungai Karanggeni, Ardi akhirnya berhasil mengambil air terakhir. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan misinya, Gondol Nyowo muncul lagi, kali ini lebih besar dan lebih kuat. Dengan botol-botol berisi air dari 7 sungai, Ardi berlari menuju Laut Keramat, tempat ritual pembatalan harus dilakukan. Tetapi Gondol Nyowo mengikutinya dengan kecepatan yang mengerikan. Nyawamu akan menjadi milikku malam ini. Teriak Gondol Nyowo. Di bawah bulan purnama yang merah, Ardi bersiap untuk menghadapi pertarungan terakhir demi menyelamatkan keluarganya. Ardi berdiri di tepi Laut Keramat, tempat di mana ritual pembatalan santet Segoro Pitu harus dilakukan. Ombak besar menghempas karang, memancarkan cahaya merah yang menyeramkan. Di belakangnya, Gondol Nyowo semakin mendekat, tubuh hitamnya melayang di atas air seperti bayangan maut. Serahkan dirimu, manusia. Tidak ada yang bisa melawan kekuatanku. Teriak Gondol Nyowo dengan suara bergema. Ardi menggenggam erat botol-botol berisi air dari 7 sungai tumpuk. Ia ingat petunjuk Pak Suhud bahwa air ini harus dituangkan ke laut dengan doa khusus agar kekuatan Gondol Nyowo bisa dinetralkan. Namun waktu sangat terbatas karena Gondol Nyowo semakin dekat dan keluarganya hanya tinggal hitungan jam dari maut. Ardi memulai ritual dengan menuangkan air dari botol pertama ke laut. Ketika air itu bercampur dengan ombak, tiba-tiba angin besar berhembus dan suara raungan terdengar dari arah laut. Ombak besar muncul seakan ingin menenggelamkan Ardi. Dengan gemetar, Ardi menuangkan air dari botol kedua sambil membaca mantra yang diajarkan Pak Suhud. Wahai laut, kembalikan yang dikirimkan. Ambillah yang memanggilmu, bebaskan yang tak bersalah. Namun, Gondol Nyowo tidak tinggal diam. Ia memanggil ombak yang lebih besar untuk menghentikan ritual. Ombak itu menghantam Ardi, membuat tubuhnya terpental ke pasir. Botol-botol air hampir terlepas dari genggamannya, tetapi Ardi berhasil menyelamatkannya di detik terakhir. Saat Ardi hendak menuangkan air dari botol ketiga, bayangan keluarganya muncul di tepi laut. Siska menangis sambil meraih tangan Ardi. Tolong hentikan, Kak. Kau menyakitiku. Ratih, ibunya berkata dengan suara lirih. Ardi, pulanglah. Kita sudah kalah. Biarkan ini berakhir. Wiranto berdiri dengan mata kosong, hanya menatap lurus ke arah Ardi tanpa berkata apa-apa. Ardi mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah ritual ini benar-benar akan menyelamatkan keluarganya?
atau justru memperburuk keadaan. Tetapi ia segera sadar bahwa ini adalah ilusi yang diciptakan oleh Gondolnyowo untuk menghentikannya. Dengan tekad kuat, ia menuangkan air dari botol ketiga sambil mengabaikan bayangan tersebut. Bayangan keluarganya menjerit keras sebelum menghilang, digantikan oleh raungan marah Gondolnyowo. Ketika Ardi menuangkan air dari botol keempat, Gondolnyowo mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tubuhnya membesar, matanya semakin menyala merah, dan ia mengangkat ombak setinggi gunung. Ombak itu berputar seperti pusaran, mengarah langsung ke tempat Ardi berdiri. Ini adalah akhir dari hidupmu. Gondolnyowo berteriak. Ardi hampir kehilangan keseimbangan, tetapi ia mengingat doa pelindung terakhir yang diberikan Pak Suhud. Dengan suara keras, ia membaca doa itu sambil mencipratkan air dari botol kelima ke pusaran ombak. Secara ajaib, ombak itu berhenti di udara, dan Gondolnyowo terdorong mundur sejenak. Namun, ia tahu ini hanyalah jeda singkat sebelum serangan berikutnya. Saat Ardi menuangkan air dari botol keenam, tanah di sekitarnya mulai retak. Cahaya merah menyala dari dalam tanah, dan suara gemuruh terdengar dari laut. Ini adalah tanda bahwa Gondolnyowo semakin dekat dengan kehancurannya, tetapi juga semakin kuat melawan. Ombak-ombak kecil berubah menjadi makhluk, menyerupai ular laut yang menyerang Ardi dari segala arah. Ardi berusaha menghindar sambil melindungi botol terakhir. Ia tahu bahwa air dari botol ketujuh adalah kunci untuk menyelesaikan ritual ini. Dengan penuh keberanian, Ardi berdiri di tengah serangan dan menuangkan air terakhir ke laut. Saat air dari botol ketujuh menyentuh laut, kilatan cahaya terang menyilaukan mata. Ombak besar yang tadi menyerang tiba-tiba berhenti dan Gondolnyowo berteriak keras. Suaranya menggema di seluruh pantai. Tubuh hitam Gondolnyowo mulai retak seperti kaca yang pecah. Tidak, ini tidak mungkin. Aku tidak bisa dikalahkan oleh manusia biasa. Namun sebelum tubuhnya hancur sepenuhnya, Gondolnyowo melepaskan serangan terakhir. Sebuah pusaran angin yang sangat kuat menghantam tubuh Ardi, membuatnya terjatuh dengan keras. Saat Gondolnyowo lenyap, Ardi tergeletak di pasir, tubuhnya lemah dan penuh luka. Ritual telah selesai, tetapi nyawanya hampir hilang sebagai harga dari perjuangannya. Keluarga Wiranto selamat di rumah, perubahan langsung terasa. Wiranto kembali sadar, meskipun tubuhnya lemah. Ratih dan Siska berhenti mengigau, dan warna wajah mereka perlahan kembali normal. Aura gelap yang selama ini menyelimuti rumah mulai menghilang. Pak Suhud menghela napas lega. Ardi telah berhasil. Keluarga ini telah diselamatkan. Ardi tersadar keesokan paginya, tubuhnya masih terasa sakit, tetapi ia selamat. Di tepi pantai, ia melihat matahari terbit, menandakan babak baru bagi hidupnya dan keluarganya. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa dendam seperti ini tidak akan pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berharap keluarga mereka tidak lagi menjadi korban kegelapan seperti ini. Beberapa minggu setelah kejadian di Laut Keramat, keluarga Wiranto mulai menjalani kehidupan normal mereka kembali. Wiranto perlahan pulih dari sakitnya, meskipun sering merasa lemas. Ratih dan Siska pun sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Namun, Ardi merasa bahwa semuanya belum sepenuhnya berakhir. Ardi sering mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan hitam yang berdiri di tengah laut, menatapnya dengan mata merah menyala. Ia juga mendengar suara-suara berbisik, seolah memperingatkan bahwa bahaya belum sepenuhnya sirna. Pak Suhud, yang beberapa kali berkunjung ke rumah mereka, merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Gondolnyowo memang sudah dihancurkan, tetapi dendam yang melibatkan ilmu hitam seperti ini sulit benar-benar berakhir, katanya. Kejadian aneh kembali muncul, meskipun tidak seintens sebelumnya. 1. Wiranto sering menemukan pasir basah di dalam rumah, padahal tidak ada yang membawa pasir dari luar. 2. Ratih mendengar suara langkah kaki di atap setiap malam, tetapi tidak ada siapapun di sana. 3. Siska melihat bayangan hitam besar berdiri di sudut kamarnya,
tetapi bayangan itu selalu hilang ketika ia menyalakan lampu. Puncaknya terjadi saat salah satu karyawan Wiranto di pasar mendadak sakit parah setelah mengantarkan barang ke rumah. Karyawan itu mengaku bermimpi didatangi sosok wanita dengan wajah rusak yang mengatakan, "Kalian belum selesai." Pak Darmo tiba-tiba menghilang tanpa kabar setelah peristiwa Laut Keramat. Hal ini membuat Ardi semakin curiga. Ia memutuskan untuk mencari tahu keberadaan Pak Darmo. Dari informasi yang ia dapatkan, Pak Darmo ternyata kembali ke kampung halamannya di pesisir Jawa Timur. Pak Suhud mengungkapkan bahwa ritual yang dilakukan di Laut Keramat hanya mengusir gondol nyowo sementara. Dendam yang ditanamkan oleh pengirim santet masih ada, dan energi itu terus mencari jalan untuk kembali. Santet Segoro Pitu adalah ilmu hitam yang tidak akan berhenti sampai seluruh darah keluarga targetnya tumpas. Pak Suhud menambahkan bahwa ada satu cara terakhir untuk benar-benar memutus kutukan ini, mencari penjaga Laut Keramat, seorang juru kunci yang tinggal di pulau kecil Segara Kidul. Penjaga ini adalah satu-satunya yang mampu menutup akses energi gelap dari Segoro Pitu selamanya. Ardi dan Pak Suhud memulai perjalanan ke Pulau Segara Kidul yang terletak di tengah lautan. Perjalanan itu tidak mudah karena ombak besar menghalangi kapal mereka. Saat kapal mendekati pulau, hujan deras tiba-tiba turun dan suara jeritan terdengar di tengah badai. Di pulau itu, mereka bertemu dengan seorang wanita tua bernama Nyai Kinasi yang dikenal sebagai juru kunci atau penjaga Laut Keramat. Nyai Kinasi mengungkapkan bahwa dendam Pak Darmo dan pengirim santet awalnya adalah sumber kekuatan gondol nyowo. Selama dendam itu belum selesai, kutukan tidak akan benar-benar hilang. Nyai Kinasi mengajukan syarat. Untuk mengakhiri kutukan, keluarga pengirim santet dan keluarga Wiranto harus bertemu dan menyelesaikan konflik mereka. Ardi dan Pak Suhud kembali ke desa untuk menemui keluarga pengirim santet, yaitu keluarga Pak Sastro, anak dari Pak Darmo yang melanjutkan dendamnya. Namun, keluarga Sastro menolak bekerja sama. Mereka merasa bahwa Wiranto adalah penyebab kematian salah satu anggota keluarga mereka yang meninggal setelah santet pertama dikembalikan. Saat suasana memanas, tiba-tiba suara gemuruh terdengar. Angin kencang berhembus dan bayangan gondol nyowo muncul kembali. Kali ini ia lebih besar dan lebih menyeramkan, tetapi ia tidak sepenuhnya terbentuk. Nyai Kinasi muncul tiba-tiba, membawa benda suci berupa kendi berisi air Laut Keramat. Ia memerintahkan kedua keluarga untuk berdamai dan saling memaafkan. Jika tidak, bayangan gondol nyowo akan mengambil nyawa semua orang di tempat itu. Dengan berat hati, Pak Darmo dan keluarga Sastro akhirnya mengakui kesalahan mereka dan memohon maaf kepada Wiranto dan keluarganya. Wiranto pun meminta maaf atas tindakannya yang mengembalikan santet pertama. Saat kedua keluarga saling memaafkan, Nyai Kinasi menuangkan air Laut Keramat ke tanah. Cahaya terang muncul dan bayangan gondol nyowo lenyap untuk selamanya. Energi gelap dari Segoro Pitu akhirnya berhasil dimurnikan. Ardi dan keluarganya kembali ke rumah dengan perasaan lega. Meskipun kejadian ini meninggalkan trauma mendalam, mereka belajar bahwa dendam hanya akan melahirkan kehancuran yang lebih besar. Di tepi pantai, Ardi berdiri sendirian, memandang ombak yang tenang. Ia berjanji dalam hati untuk menjaga keluarganya dan tidak pernah membiarkan ilmu hitam merusak hidup mereka lagi. Namun, di kejauhan, bayangan hitam samar terlihat di atas air, seolah menjadi pengingat bahwa kegelapan selalu mengintai. Tamat.